Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Ketahuilah tipu daya mursyid wahdatul wujud itu amatlah sangat lemah. Jika dikembalikan kepada apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Ketahuilah ajaran para mursyid wadatul wujud itu mengajarkan dirimu untuk menjadi rasul palsu, atau kalian pengikut dari rasul palsu, bukan pengikut ajaran dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Tapi kalian diajarkan bahwa dirimu lah adalah Muhammad dari cuilan Nur Muhammad. Berarti dirimu mengaku menjadi rasul, mau punya syariat sendiri, punya kitab suci sendiri, mengajarkan dirimu sekala setelah dengan rasul-rasul yang lainnya. Bahwa dirimulah Muhammad, dirimulah keturunan Muhammad secara rohani, berarti kenabian dan kerasulan tidak terputus. Karena kalian mengaku sebagai laki-laki yang keturunan Nabi dan Rasul Muhammad, sedangkan di Al-Quran dijelaskan Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kalian, secara keturunan darah saja bukan, secara anak angkat juga bukan, kemudian juga apa? Secara rohani juga bukan, karena keturunan Nabi Muhammad itu faktanya dari keturunan wanita yang sekarang hidup. Berarti kenabian dan kerasulan itu terputus. Karena dari zamannya Nabi Ibrahim, anak turunannya itu, kenabian itu dari apa? Dari hubungan darah, dari bin. Kenapa Nabi Isa tidak menjadi Mesias? Karena Nabi Isa dari binti Maryam, bukan dari bin. Nah, sedangkan anak-anak Nabi Muhammad yang laki-lakinya meninggal semua. Ini kalian tiba-tiba mengaku menjadi keturunan Muhammad secara rohani. Ini sama saja kalian mau menjadi rasul palsu. Oh, enggak. Inilah satu bukti kalau ajaran mursyid itu bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran dari yang mengaku Muhammad, dirimu mengaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, atau dirimu mengaku sebagai keturunan Nabi dan Rasul Muhammad. Agar kalian mau jadi rasul, ujung-ujungnya ke situ juga, menjadi rasul palsu. Itulah ajaran dari para mursyid wahdatul wujud dengan metode pengajaran. Ini metode pengajaran mursyid wahdatul wujud, mengamalkan penggalan-penggalan ayat mutasyabihat, tapi ingkar terhadap ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang telah jelas arti dan maknanya dia ingkari. Yang mutasyabihat, yang masih samar-samar arti dan maknanya dan butuh pengertian khusus, mereka imani, tapi hanya di penggalan ayat. Ini metode lama yang terulang kembali, mengatasnamakan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus ini jauh berbeda dari ajaran Yesus. Para mursyid juga seperti itu, mengatasnamakan ajaran Nabi dan Rasul Muhammad, padahal dirimu mau jadi Muhammad. Contoh, kalian diajarkan mau jadi Muhammad, kalian diajarkan punya kitab dirimu sendiri, kitab sendiri, kemudian kalian diajarkan untuk mi'raj, semua di atas namakan hakikat dan makrifat, syariatnya hilang. Sedangkan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah itu adalah beribadah, itu artinya syariat. Berarti Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bersyariat. Mana ada beribadah kepada Allah itu makrifat? Mana ada beribadah kepada Allah itu hakikat? Bukan syariat.
Kalau kalian beribadah kepada Allah itu makrifat, beribadah kepada Allah itu adalah hakikat, berarti kalian bawa syariat baru namanya. Setelah syariat yang ada ditentukan. Ketahuilah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah yang sanad dan perawinya jelas. Seburuk-buruknya petunjuk adalah syariat baru, yaitu ajaran para mursyid Wahdatul Wujud, yang bukanlah syariat Islam, berarti bukan Islam. Dengan tegas saya bilang, ajaran mursyid para Wahdatul Wujud bukan agama Islam. Ajaran mursyid Wahdatul Wujud bukan pengikut Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Dengan tegas saya bicara. Saya tantang seluruh mursyid Wahdatul Wujud yang ada di dunia. Tunjuk satu ayat saja di dalam ayat suci di dalam Al-Quran di mana letaknya bahwa bumi dan langit beserta dirimu dicipta oleh Nur Muhammad. Ayo kita mau. Ini Al-Quran. Ini juga Al-Quran. Silakan kalian baca Al-Quranmu. Tunjuk satu ayat saja di mana letaknya bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa yang menciptakan langit bumi adalah Nur Muhammad. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Nur Muhammad. Tunjuk satu ayat saja. Sedangkan banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu adalah Allah. Bagi Allah tidak ada sekutu apapun baginya. Tunjuk satu ayat saja. Kalau memang benar ajaran kalian datangnya dari Allah, tunjuk satu ayat. Hanya saja teori sama seperti teori Darwin bahwa manusia dari kera. Ini kalian juga bawa teori lucu. Manusia, langit dan bumi dari Nur Muhammad, sehingga kalian jadi bangsa apa? Manusia itu tercipta dari tanah, jin dan setan tercipta dari api, malaikat dari nur. Kalian malaikat, nggak punya salah. Ini lucu kalian tuh. Dan saya tantang seluruh mursyid Wahdatul Wujud yang ada di dunia. Tunjuk satu ayat saja di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa di diri nabi-nabi dan rasul terdahulu ada Allah. Sehingga kalian mengatakan di dirimu ada Tuhan. Atau bagian dirimu ada Tuhan. Bagian dirimu adalah bagian dari Tuhanmu. Hembusan Tuhanmu ada pada dirimu. Zat Tuhanmu ada pada dirimu. 20 sifat Allah ada pada dirimu. Artinya apa? Dirimu mengaku menjadi Tuhan. Menyetarakan diri dengan Allah itu sama saja menjadi berhala. Itulah ajaran para mursyid Wahdatul Wujud yang bukanlah ajaran Islam. Dan tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Saya menantang dari dulu kepada seluruh mursyid Wahdatul Wujud, tunjuk satu ayat saja agar kami bisa mengimani apa yang kamu sampaikan. Faktanya tidak ada sampai detik ini satu orang mursyid pun yang mampu menunjukkan ayatnya. Berarti apa yang diajarkan mursyid Wahdatul Wujud itu bukanlah ajaran Islam, bukan dari perkataan Allah di dalam Al-Quran. Bilang lagi kalau kitab dirimu setara dengan Al-Quran. Tidak ada satu mursyid pun yang mampu membaca kitab dirimu 30 juz. Dari mana mau kemana membacanya? Jadi segala sesuatu pakai akal dan pikiran. Bukan pakai apa? Pakai rasa. Merasakan nikmatnya minum kopi boleh. Tapi merasakan Tuhan pada dirimu, malaikat pada dirimu, Muhammad ya dirimu, kitab ya dirimu, surga dan neraka ya dirimu. Artinya apa? Dirimu gado-gado, kotak sampah dirimu ya. Semuanya mau kamu rasakan dalam dirimu. Berarti dirimu kotak sampah. Itulah yang dikatakan Allah. Orang-orang yang zolim, yang menzolimi dirinya sendiri itu masuk neraka.
dicampur adukkannya ke dalam dirinya sendiri. Zolim itu namanya. Zolim terhadap dirimu sendiri. Dirimu kecil merasa menjadi lebih besar dari Tuhanmu, karena tempat Tuhanmu berada dalam dirimu. Tuhanmu menyatu dengan dirimu, setara dengan Tuhanmu. Sedangkan Allah tidak ada satupun yang setara dengannya. Artinya Tuhan kalian bukan Allah. Karena Tuhannya berbeda, Nabi dan Rasulnya berbeda, kitabnya berbeda, cara penyembahannya pun berbeda. Berarti apa? Kalian bukan agama Islam, bukan pecahan dari 70 sampai 73 golongan, tapi kalian termasuk orang-orang yang zindik, yaitu orang-orang yang melenceng dari syariat Islam. Dari syariat kalian melenceng, dari syariat Islam yang sudah dijanjikan Allah masuk neraka.